Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar eksklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Halo guys, teman-teman online Buka Suara, jangan lupa untuk di subscribe Kreator Kolektif edisinya Kota Bandung. Halo guys, kita lagi di sini. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Aku curiga kamu diajak duet sama Raisa. I believe that one day. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda. Bukan lagi tentang dunia perpolitikan, tapi tentang dunia hiburan. Yang tentunya tahun lalu itu sudah suatu ajang bergengsi yang tentunya ini menjadi parameter atau impian dari para penyanyi untuk bisa mengikuti ajang kompetisi ini. Tentunya yang tak asing dan tak bukan yang sudah eksis banget nih sebagai tolak ukurnya, yaitu adalah Indonesian Idol. Dan kali ini Indonesian Idol sesi ke-14 hadir. Episode pertamanya itu audisi ke-1 dan minggu lalu ada 2 episode audisi pertama dan audisi kedua. Kali ini Anto di channelnya Suka-Suka. Kali ini Anto di channelnya Buka Suara ingin melakukan komentar tentang audisi yang sudah berlalu minggu lalu. Dan kemarin nih tadi malam itu ada audisi ketiga di RCTI. Bagaimana keseruannya, siapa yang akan menjadi the next Indonesian Idol sesi ke-14. Ini ya sudah 14 sesi. Wow, ini suatu perjalanan yang sangat luar biasa dan perjalanan yang cukup megah bagi para pesertanya. Banyak jebolan Indonesian Idol ini yang sukses. Bahkan saat Idol ke-10 ada Tiara, ada Lyodra, ada Mahalini, ada Ziva, ada Kesha, dan ada juga Audela, terus bahkan yang nggak masuk spekta pun seperti Prinsa, Zen, apa gitu yang itu jadi penyanyi grup di Korea kalau nggak salah atau apalah, saya lupa. Intinya Indonesian Idol merupakan salah satu ajang bergengsi kompetisi nyanyi yang patut diperhitungkan bagi peserta, bagi para penyanyi-penyanyi yang ingin menyalurkan talentanya di industri permusikan dan melewati jalurnya Indonesian Idol. Ini merupakan mimpi-mimpi besar bagi para calon penyanyi ingin bersinar dan di dunia industri permusikan. Yang sebelum-sebelumnya keluarlah Sabrina Leonard sebagai pemenangnya, dan yang juara kedua ada Fajar Nur, dan yang ketiga ada Meisya Hira. Siapa yang akan bisa mencuri perhatian? Kita lihat dari audisinya dan bagaimana peluang mereka dalam perjalanan Indonesian Idol ini sampai dengan sesi terakhir ya. Dan sebelumnya ini adalah opini dari saya sebagai seorang disabilitas yang ingin mengembangkan channelnya melalui Buka Suara, dan tema yang akan dibahas bukan hanya perpolitikan saja, tapi macam-macam kita akan membahasnya ya. Seperti itu guys. Walaupun saat ini saya lagi mencret nih guys, lagi sakit, lagi agak sedikit lemas juga. Doakannya semoga saya cepat sembuh. Dan kita kutip nih, kalau dari idolnya langsung, takutnya nanti kena copyright ya. Jadi saya mengambilnya dari fanbase Indonesian Idol nih yang sudah cukup lama. Dan wow, ini adalah salah satu yang fanbase idol yang cukup besar. Teman-teman, kita akan merekap audisi ke-1 ya di minggu lalu. Di sini yang lolos ke babak berikutnya yang mendapatkan golden ticket yang pertama adalah Kevin Hugo.
Jakarta, 25 tahun dengan followersnya itu 108.000 followers. Wow, keren banget ini Kevin Hugo menyanyikan dengan membawa gitar ya. Dan selanjutnya ada Yusril Yudane dari Lombok, 26 tahun. Followersnya tuh 57 follower. Yusril ini salah satu menarik ya menurut saya karena dia seorang content creator, lucu sih, tapi dia memiliki bakat ternyata yang terpendam, tidak kalah dengan kelucuannya, menghiburnya, tapi entertainnya, tapi dia juga memiliki vokal yang cukup menarik dan bisa patut diolah lagi nantinya di babak selanjutnya ya. Seperti itu, apakah dia masuk ke tahapan berikutnya atau sampai bagaimana kita belum tahu seperti itu ya. Dan Yusril ini sempat dapat 3 yes dan 2 no, dan itu menjadi catatan penting juga ya untuk Yusril ini. Dan ada lagi Udin Alvin dari Sorong, 24 tahun. Followernya 54,9 follower ya. Ada Daniel Arveroy, Tangerang, 24 tahun, 22.000 followers ya. Ini ya, bisa kelihatan nggak? Oke. Dan selanjutnya ada Natalia Anastasia dari Indramayu, 23 tahun, 8.600. Natalia ini gayanya itu seperti ini ya, seperti BCL, gaya-gayanya juga seperti Anjola, dan dia memang sih, tapi saya ragu nih kalau dia bisa babak berikutnya. Kita lihat nanti perjalanan seperti apa. Dan ada Gangga Mahadita, gianya 4 tahun, 4.315, dan Kevin Aiden Yogyakarta tahun 4.200. Lumayan nih Tencent, kasih lihat dulu. Oke. Dan selanjutnya ada Tuas Kota 21 tahun, 3.500. Kiswa ini menyanyikan lagunya sangat dalam sekali dan bisa membuat para wanita-wanita ini bisa meleleh atas penampilannya. Pokoknya suaranya lembut banget. Dan yang selanjutnya ada Florentino Joshua dari Manokwari, 26 tahun, 2.800 lebih ya followersnya. Florentino ini sangat keren banget. Saya bisa memprediksi bahwa Florentino ini bisa masuk ke babak spekta. Dia uniknya sebagai penjaga lapas yang memiliki suara merdu, dan tahu nggak teman-teman online, dia saat audisi ke-1 ini ternyata trending 1, keren banget kan. Dan memang suaranya kayak Anmes kalau menurut saya ya, Anmes atau suara dari timur memang hebat banget. Dan selanjutnya ada Regin Keiko, Jakarta, 17 tahun, 2.300 followersnya. Dan ada Rizky Abdul dari Karawang, 19 tahun, 2.000 lebih followersnya. Kalau Rizky Abdul ini lucu nih saat audisinya, kenapa? Karena dia bersama keluarga besarnya disupport dan didukung lah pokoknya, sampai buat spanduk juga untuk mendukungnya. Dan akhirnya lolos juga nih Rizky Abdul. Ini juga keren dan suaranya mirip-mirip dengan Rizky Febian juga, seperti itu guys. Dan selanjutnya ada Antonius Ture Kupang, 20 tahun, 1.750 followers. Dan ada Katarina Brikta, Jakarta, 16 tahun, 1.734 followers. Ini juga keren banget, keren juga. Slow gitu ya, suara santai, tidak harus dengan suara-suara tinggi. Kalau tadi ya Florentino itu suaranya tinggi banget, bagus. Ada Gamal Alfariski, Bekasi, 20 tahun, 1.200 followers lebih ya. Dan ada Ben Bideler, Jakarta, 20 tahun, 700 followers juga ya. Followers di Instagram ini semuanya. Ini mix ya, blasteran dari Indonesia dan luar. Ya, kalau dulu ada Paul Nyoman ya, yang di season ke-12, angkatannya Salma Salsabil. Gitu ya guys ya. Selanjutnya ada M. Nur Hidayatullah, Banjarmasin, 26 tahun, 571 followers. Dan yang terakhir yang di audisi yang pertama ini unik sekali. Soalnya seperti dubber gitu ya. Suara anak-anak, pokoknya nggak nyangka dia memiliki dengan keunikan suara saat berbicara, ternyata dalam bernyanyi itu sangat memiliki karakter yang kuat, pembeda yang bisa menjadi salah satu peserta yang bisa lolos nantinya mungkin ke babak-babak selanjutnya. Karena sekarang itu menurut saya pribadi, eranya bukan lagi suara-suara yang melengking, yang besar, tapi dengan suara yang cukup unik, suara timbrenya yang tidak terlalu besar,
tapi nyaman didengar di telinga masyarakat, itu menjadi penikmat musik yang sedang digandrungi oleh masyarakat begitu ya. Ini rekapan untuk audisi ke-1, kita lanjut ke rekapan audisi yang kedua ya. Ini saya infokan ya. Ada di fanbase Indonesian Idol, udah lebih dari 150.000 followersnya. Jangan lupa di like dan di follow ya Instagramnya begitu teman-teman. Dan ini ada yang hal unik juga, Kevin Hugo itu 2 kali audisi Idol ya, waktu tahun 2019 dan sekarang 2025. Ada progresnya, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Dan selanjutnya di audisi yang kedua ini di mayoritas oleh perempuan ya. Audisi kedua ini ada Mega Aljui, Kepulauan Riau, 25 tahun, 21.000 lebih followersnya. Ada Bernik K. Elda Banyuwangi, 24 tahun, 18.000 lebih followersnya. Ada Mikaela Angeli Malang, 18 tahun, 54.000 lebih followersnya. Ini bagus juga nih Mikaela. Dan ada satu lagi nih Naswa yang sempat tahun lalu ikut Idol. Naswa ini usia 18 tahun dari Bandung ya, begitu. Yang saat itu sempat sampai babak eliminasi 3 atau babak penentuan untuk masuk ke showcase, dan akhirnya belum rezekinya mungkin ya, tidak lanjut ke babak berikutnya. Dan saat audisi ini unik ya teman-teman online, netizen, karena dia tidak mendapatkan restu dari orang tuanya atau keluarganya untuk mengikuti ajang kompetensi bergengsi Indonesian Idol, karena khawatirnya tidak akan lolos lagi. Tapi uniknya di tahun lalu disarankan oleh Bunga Citra Lestari yang menjadi salah satu jurinya, itu memberikan dukungan bahwa kamu harus coba ikut lagi tahun depan. Dan akhirnya Naswa mengikuti lagi dan lolos juga dan mendapatkan golden ticket. Apakah ini kesempatan kedua ini bisa meloloskan Naswa untuk sampai ke babak-babak berikutnya, ya kita lihat ya begitu perjalanannya. Kita doakan saja. Selanjutnya ada Nikita Baker, Jakarta, 22 tahun, 6.310 followers, ini dari keren juga. Ada Gracelyn Jessica, Semarang, Satrio Laksat, ada Adityo Prayogo ya. Dan nah ini yang unik lagi, Faras Nurana, Semarang, 26 tahun, 26 tahun, kayaknya 16 tahun ini, karena masih SMA ya, salah di ininya. Nah ini unik, dia menggunakan suara yang tek apa ya, yelo gitu lah, pokoknya keren banget. Dan selanjutnya ada Rodam Spencer Timika, 26 tahun. Dan yang terakhir ada Zidan Biahimo, Manado, 18 tahun, 641 follower. Dan dia ini salah satu calon kontestan terkuat yang dibidik oleh para juri, bahkan ditargetkan 5 besar gitu ya, atau 3 besar. Dia memiliki aura dan karisma yang cukup kuat. Mungkin ini seperti Fajar gitu ya, dan karakter suaranya pun kuat juga, tidak yang mendalam, yang besar, tapi dia bisa meresapi dan tentunya bisa menjiwai sebuah lagu. Bagaimana pembawaan ini harus kuat gitu ya guys. Nah mungkin di episode kali ini sampai sini dulu. Dan yang saya mau ikut komentari adalah tentang bagaimana freshnya Indonesian Idol yang ke-14 ini dengan menyuguhkan juri-juri yang baru, yang bervarian ya. Ada mulai dari Raisa, Soleh, terus Solehudin ya, pelawak atau apa ya, terus satu lagi ada Baby Romeo, ada Arman Maulana, Rosa, yang terbaru ada Sal Priadi, dan yang just genius itu siapa, lupa lagi. Nah intinya sih dengan hadirnya judges yang luar biasa ini bisa menambah warna Idol 14 ini menuju kesuksesan sampai dengan akhir ya, seperti itu guys. Nah sampai sini dulu untuk opini Anto di Indonesian Idol yang ke-14. Nantikan terus komentar atau opini tentang Idol supaya
channel ini terus berkembang gitu ya. Dan nanti kita nantikan juga audisi yang ketiga. Mudah-mudahan saya ingin membuat channel membuat di edisi Idol ini, mudah-mudahan saya bisa terus upload ya tentang perjalanan dari masing-masing setiap episodenya untuk kita review, kita rekap dari sisi saya gitu ya, seperti itu ya. Sampai sini dulu untuk rekapannya. Mungkin nanti malam atau besok mungkin ya saya akan mengupload lagi terkait idolnya untuk episode ketiga dan keempat, apakah itu nanti jadi satu atau masing-masing terpisah. Kita lihat karena ada keseruan tentunya di setiap episodenya. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share, tentunya di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sukses terus buat Indonesian Idol. Semoga idol ini terus berjaya dan ada terus di tahun-tahun berikutnya ya. Oke, see you, sampai ketemu lagi.